Gua ingin mempersembahkan sebuah drama tentang sang kuryang. Selamat menonton. Alkisah pada zaman dahulu di tanah Parayangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ada seseorang yang membawakan pintalan benang yang jatuh itu kepadaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka akan kujadikan ia saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Ini milikku, Tuan Putri. Kenapa malah kau yang membawakan pintalan benangku? Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Saya nikahkan Dayang Sumbi dan saudara Tumang dengan mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Dia terima nikahnya Dayang Sumbi dengan saya dan mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Bagaimana para saksi? Selanjutnya Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Pada suatu ketika Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Anak-anak Sang Kuryang, ibu saat ini sangat ingin memakan daging menjangan. Pergilah sekarang kau ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersama dirimu. Baiklah ibundaku. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan, Di mana aku bisa memperoleh seekor menjangan yang besar, aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil yang memuaskan. Jika aku tidak membawa hasil, maka dengan sangat terpaksa akan aku hujamkan anak panah ini ke tubuh Tumang sebagai ganti hewan buruan yang tak kunjung kudapatkan. Lalu Sang Kuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang, dan benar saja ia melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang dan tak lama kemudian si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibundaku, ini adalah daging menjangan yang besar hasil buruanku. Terima kasih banyak anakku, kau sangat piawai sekali dalam berburu menjangan. Beberapa saat setelah selesai makan, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sang Kuryang, kemarilah nak. Iya bunda, ada apa gerangan? Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga ya? Maafkan aku ibunda, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging menjangan, tapi daging itu adalah milik Tumang. Apa kau bilang? Jadi yang kau suguhkan pada ibumu kemarin adalah daging si Tumang? Benar sekali ibunda. Dasar anak tak tahu diri, pergilah dari rumah ini. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Maafkan aku ibu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah menggembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Sang Kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau kupersunting untuk menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu.
Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sang Kuryang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu? Bekas luka di bagian kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayanganku. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah Sang Kuryang anakku. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Sang Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa engkau adalah putraku. Kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong, kau hanya tidak mencintaiku bukan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, Nak. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya, serta anjing yang bernama Tumang. Namun Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apa kamu tetap bersikeras ingin mempersuntingku? Tentu, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkanku sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tertentu harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan aku jalankan segala persyaratan yang kau ajukan. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi, pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanya tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung Tangkuban Perahu.